Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kali ini kita akan merenungkan bagaimana Yesus menjelaskan perjalanannya ke Yerusalem. Yerusalem adalah tujuan dari Yesus, di mana ia akan menderita sengsara, dia akan disalibkan. Pengalaman penderitaan yang Yesus wartakan ini mempersiapkan para murid untuk apakah mereka dengan setia mengikuti Yesus. Apakah mereka juga mengerti apa yang Yesus maksudkan dengan perjalanannya untuk mengalami penderitaan. Ini merupakan suatu warta yang berbeda dengan gambaran atau pemahaman para murid sebelumnya. Maka mereka, yaitu para murid, merasakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus, kuasa yang dilakukan oleh Yesus, itu menandakan suatu kekuasaan seperti dalam kekuasaan politik. Maka tanggapan ibu dari anak-anak Zebedeus bahwa ia menginginkan bahwa anak-anaknya itu mendapatkan tempat, mendapatkan jabatan di samping Yesus. Ini merupakan anggapan bahwa Yesus itu sebagai penguasa politik. Yesus sebagai penguasa yang mengatur pemerintahan. Namun bukan begitu apa yang dikatakan Yesus, bahwa sekiranya cawan itu dapat diminum, tetapi apakah mereka berhak untuk mendapatkan kebahagiaan? Itu disediakan oleh Bapa. Maksud dari penjelasan Yesus adalah kedatangan Yesus itu memberikan rahmat surgawi, rahmat kekekalan. Ini menandakan bahwa Yesus sebagai satu-satunya yang menyelamatkan, itu memberikan pandangan bahwa apa yang dilakukan oleh para murid adalah untuk mewartakan kerajaan Allah. Maka konsekuensi bahwa Yesus harus menderita dan wafat di salib itu membuat kejutan bagi para murid. Karena apa yang di dalam pemikiran mereka, apa yang di dalam hati mereka itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa untuk menjadi muridnya, mengikutinya, itu harus memberikan diri seutuhnya, yaitu demi pelayanan. Konsekuensi dari kemuridan adalah pelayanan. Pelayanan adalah menganggap dirinya bahwa sebagai murid itu perlu untuk memberikan pelayanan yang begitu total kepada Tuhan, kepada sesama. Ini menunjukkan bahwa apa yang dikehendaki Tuhan ini benar-benar demi kerajaan surga. Maka penderitaan ataupun pelayanan itu merupakan bagian dari kehidupan untuk mendapatkan rahmat surgawi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, untuk mencapai kemuliaan itu perlu pelayanan. Karena dengan pelayanan kita dapat memahami bagaimana proses hidup manusia itu. Proses hidup manusia itu tidak tergantung dari tahta, dari jabatan, dari uang, dari kekayaan yang kita miliki. Karena kekayaan atau jabatan yang kita miliki itu menunjukkan hanya sebatas keduniawian, bukan untuk kemuliaan Tuhan itu sendiri. Karena apabila untuk kemuliaan Tuhan, tentu mengandaikan bahwa ada sikap kebaikan.
Terkadang ketika manusia itu tergantung kepada kekayaan, itu meninggalkan suatu aspek yang utama, yaitu aspek untuk melayani sesama. Bagaimana seorang yang berkuasa atau memiliki jabatan atau memiliki kekayaan itu melayani sesama. Apabila tidak ada aspek dalam dirinya untuk melayani sesama, tentu bahwa untuk mencapai kemuliaan atau untuk mencapai surgawi, rahmat kebahagiaan kekal itu sulit dilakukan. Karena dari sendirinya ketika orang menginginkan rahmat kebahagiaan di surga, itu perlu berproses. Karena tidak tergantung dari materi. Tuhan tidak kita ukur yang dapat disogok ataupun dapat dibeli atau dengan jaminan uang, kekayaan atau jabatan. Itu tidak menentukan manusia menjadi bahagia dalam hidup di dunia maupun di hidup setelah kematian. Pemahaman mengapa hal-hal duniawi itu tidak memberikan kekekalan. Karena dari dalam dirinya sendiri, hal yang rohani itu yang menentukan pada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka dengan sendirinya ketika kita berusaha untuk melakukan kebaikan, maka Tuhan akan memberikan rahmat itu. Ketika kita mengusahakan kebaikan, apa yang dikehendaki Tuhan, itulah yang akan diberikan. Maka, pertanyaan untuk kita, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Apakah kita melayani untuk kebaikan? Ataukah kita mengejar dan melupakan Tuhan karena untuk kepentingan duniawi, jabatan, kekayaan? Lalu, mengapa kita berbuat demikian? Dan bagaimana kita harus melayani? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, semoga dalam seluruh rangkaian kegiatan, kita semua selalu diberkati oleh Tuhan, mendapatkan rahmat, yaitu berusaha untuk melayani. Semoga Tuhan memberkati. Amin.